Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua. Nah, coba lihat kerapiannya kelasnya dan kebersihan. Udah rapi belum? Sudah. Udah bersih? Bersih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ada yang tahu kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya dimudahkan dalam pelajaran. Ya, semoga dimudahkan dalam pelajaran. Ada yang lain? Yaumi apa? Kenapa kita harus berdoa? Semoga dilancarkan dalam segala. Ya, semoga kita lancar dalam belajar. Nah, setelah kita berdoa, Bapak akan cek absen nih. Oh, nampaknya semuanya hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, silakan anak-anak semuanya berdiri karena kita akan bernyanyi dulu. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semangat ya. Ya, Pak. Sudah, silakan duduk semuanya. Nah, Bapak mau tanya nih, kita kan sudah menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional sebelum belajar? Ada yang tahu? Untuk mengingat para pahlawan yang telah gugur, Pak. Ya, ada yang lain? Tidak ya? Ya, harusnya kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional ini agar kita tahu jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita untuk menegakkan kemerdekaan kita ini. Nah, kita akan melaksanakan tepuk PKK. Silakan perwakilannya yang bisa memimpin maju. Saya, Pak. Ya, silakan Dani. Yuk, kita tepuk PKK. Berdiri semuanya. Yuk, berdiri. Yuk. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, mantap. Nah, terima kasih Rani, silakan duduk. Nah, terima kasih kita itu sudah melaksanakan tepuk PPK. Nah, pada kesempatan ini Bapak juga sebelum memulai pelajaran ini ingin bercerita. Boleh bercerita? Boleh. Simak baik-baik ya. Dulu di zaman dahulu itu ada seorang yang bernama Korun. Dia itu miskin sekali. Saking miskinnya, dia itu sampai memasak batu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu datanglah seorang yang sangat mulia yaitu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa itu memberikan dia emas dan dia akhirnya pandai membuat emas. Setelah dia pandai menjadi kaya, dia tidak mau berzakat dan sombong. Akhirnya melakukan kesombongan, menganiaya orang dengan kekayaannya. Lalu dia ditegur Nabi Musa, namun tidak mau berubah, tetap menjadi sombong. Akhirnya dia dilaknat dan ditenggelamkanlah semua hartanya itu ke dalam perut bumi. Nah, begitulah ceritanya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan ke kalian, ada yang tahu siapakah tokoh utama dalam cerita tadi? Korun, Pak. Ya, tepuk tangan untuk Rani. Nah, ada yang tahu Korun itu memiliki sifat seperti apa? Saya, Pak. Silakan Yaumi. Sombong. Ya, sombong. Silakan Yaumi. Nah, amanat yang kita bisa ambil dari cerita tadi bahwa kita itu tidak boleh sombong.
bahasa Indonesia dan IPA, pelajaran bahasa Indonesianya, kita itu akan menemukan tokoh-tokoh yang ada pada sebuah teks cerita fiksi, dalam sebuah teks cerita. Nah, tujuan dari pembelajaran dan untuk yang IPA-nya nanti kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Tujuan kita belajar IPA dan bahasa Indonesia ini, bahasa Indonesia dan IPA, yaitu agar kita bisa tahu, paham dan mengerti tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah teks atau bacaan. Serta untuk IPA agar kita tahu apa itu gaya dan bagaimana contohnya. Itulah tujuan kita belajar IPA dan bahasa Indonesia pada hari ini. Sudah paham kan? Paham. Silakan anak-anak untuk memperhatikan PPT yang Bapak tampilkan berikut ini. Ini ya, kita belajar yaitu tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggal, pembelajaran 1. Itu bahasa Indonesia, yaitu tentang asal mula telaga warna. Ada yang sudah tahu apa itu asal mula telaga warna? Belum. Nah, itulah bentuk dari telaga warna. Nah, kalau Bapak mau kasih pertanyaan seputar materi ini, ada yang tahu tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita asal mula telaga warna? Ada yang tahu belum? Ada 3. Belum. Belum ya? Belum ada yang tahu ya? Belum. Belum. Terus tempat asal mula telaga warna ada yang sudah tahu atau belum? Belum ya? Nah, karena kita belum tahu semua, silakan anak-anak untuk membaca teks yang akan Bapak tampilkan di PPT berikut. Dibaca dengan baik ya. Iya. Nah, silakan dibaca. Bapak juga membaca. Nah, membaca selesai. Nah, tadi kan Bapak sudah bertanya, kita kan sudah membaca. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi? Ada yang tahu tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam teks asal mula telaga warna? Silakan tunjuk tangan bagi yang tahu. Silakan Yaumi. Ada 3 Pak, ada 3 tokoh. Yang pertama Raja, Permaisuri dan putrinya. Oh ya betul, tepuk tangan untuk Yaumi. Nah, kalau tempat asal mula telaga warna itu di mana? Ada yang tahu? Saya Pak. Siapa? Di mana? Di Jawa Barat Pak. Ya betul, Jawa Barat. Tepuk tangan. Nah, ya, asal mula telaga warna itu bermula dari seorang di sebuah kerajaan, ada seorang raja dan permaisuri yang sangat ingin punya anak tapi tidak dikasih. Akhirnya raja itu bertapa, lalu dia dikasih anak yang cantik sekali. Nah, letak kerajaan itu di Jawa Barat, tapi anaknya ini memiliki kelakuan yang buruk. Akhirnya ketika ulang tahun dia ke-17 tahun, diberikanlah sebuah berlian yang aneka warna. Lalu anaknya itu membuang berlian tersebut ke ruang tamu istana. Berserakanlah dari ibunya menangis, air mata dari ibunya itulah banyak-banyak, terus membentuk suatu danau. Danau itu berwarna-warni karena akibat pantulan dari berlian tadi. Nah, seperti itulah ceritanya. Anak, nanti karena anak-anak tadi sudah bisa menjawab, berarti udah paham materi ini. Udah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar berkenaan dengan yaitu pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA. Nah, yaitu tentang gaya dan gerak. Ada yang sudah tahu apa itu gaya dan gerak? Belum ya? Contoh-contohnya juga belum? Belum. Karena belum, nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan. Ya, itu ada apa ya? Karena anyunan. Ada itu prosotan. Terus itu ada mamang dan bapak yang dorong. Terus ada kereta juga. Terus ada anak-anak yang berlari. Ini merupakan bagian dari
gaya dan gerak dalam gambarnya. Lalu apa sih gaya dan gerak itu? Nah, anak-anak silakan membaca teks berikut ini dan contohnya. Silakan dibaca ya. Yuk kita baca sama-sama. Nah, waktu membacanya sudah selesai. Nah, Bapak mau tanya nih. Ada yang tahu apa itu gaya dan gerak? Saya akan tunjuk tangan. Silakan, Rani. Gaya adalah kekuatan yang menyebabkan benda itu bergerak, Pak. Sedangkan gerak itu perpindahan tempat dari suatu benda. Ya betul, tepuk tangan untuk Rani. Nah, tadi kan kita juga udah pelajari contohnya itu apa. Contoh dari gaya ada yang bisa memberikan? Ya, silakan. Yang pertama mendorong meja, menarik tali, dan mendorong mobil. Ya betul. Nah, dapat kita ketahui bahwa gaya itu adalah kekuatan yang menyebabkan benda itu bergerak. Sedangkan daripada gerak adalah suatu perpindahan benda itu dari satu tempat ke tempat lain. Contoh ya, misalnya Bapak ini meletak pena ini di sini di atas kursi ini ya, terus terjatuh. Nah, berarti benda itu bergerak. Tangan Bapak yang buat benda itu tadi jatuh itu namanya gaya karena ada kekuatan. Dah paham? Paham. Nah, bagus. Nah, biar kita makin semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Nah, silakan duduk karena kita sudah belajar tadi materi tentang bahasa Indonesia dan IPA, yaitu bahasa Indonesia tentang tokoh-tokoh dalam cerita, sedangkan IPA yaitu tentang gaya dan gerak. Kita akan mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Lomba kerja peserta didik. Nah, ya nanti kelompoknya itu Sri, Yeta dan Yaumi satu kelompok, kemudian Rani dan Nopi satu kelompok ya. Ini yang Bapak kasihkan, kerjakan ya. Ini kerjakan. Jangan lupa namanya ya, ditulis. Bapak akan memperhatikan kalian. Pak, kami kelompok 1 kan, Pak? Ini kelompok 1. Nama kelompoknya kelompok mangga. Ini kelompok 2 ya. Nama kelompoknya durian. Ayo dikerjakan. Pak, ini Ya. Kerjakan ya, kerjakan bagus-bagus. Iya, Pak. Pak, ini jawabnya di sini ya? Ya, jauh di situ ya. Ayo. Ada yang merasa kesulitan tidak? Ada yang tidak dipahami atau bisa semua? Nah, silakan kerjakan bagus-bagus ya. Iya, Pak. Kerjakan dengan baik. Apa?
Nah, sudah waktunya sudah selesai. Ya, Pak. Nah, silakan Bapak mau dengar dari kelompok mangga, silakan maju perwakilannya. Nah, Bapak mau tanya nih sama yang kelompok 1. Silakan bacakan jawaban tentang ciri-ciri cerita fiksi. Yang kelompok 2 juga simak ya, kalau jawabannya sama. Ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Ya, apakah dari kelompok 2 sama jawabannya? Sama. Nah, bagus. Ayo tepuk tangan ke semuanya. Nah, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok mangga yang sudah maju. Nah, silakan kelompok durian maju perwakilannya. Nah, Bapak mau silakan bacakan jawaban kalian tentang perbedaan gaya dan gerak. Yo, silakan perhatikan ya jawabannya untuk yang kelompok 1-nya. Simak. Apa perbedaan gaya dan gerak? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Contoh dari gaya itu misalnya mendorong meja, terus menarik tali dan mendorong mobil. Sedangkan contoh dari gerak itu karena gaya oto itu mengayuh sepeda, olahraga dan tarik tambang. Ya, gimana kelompok 1 jawabannya sama? Sama. Nah, bagus. Silakan tadi tepuk tangan untuk semuanya. Nah, silakan anak-anak semuanya mengumpulkan LKPD tersebut. Bapak nanti akan memberikan nilai. Silakan kumpulkan sini. Sini. Nah, kita kan sudah mengerjakan LKPD itu. Ini sudah masuk daripada akhir pembelajaran kita nih. Sebentar lagi kita akan berakhir. Nah, anak-anak senang tidak belajar hari ini? Senang. Memangnya kita hari ini belajar apa? Coba siapa yang masih ingat kita belajar apa tadi? Apa? Tunjuk tangan. Silakan Yenta. Bahasa Indonesia tentang cerita Telaga Warna. Terus? IPA Ya. tentang gaya dan gerak. Ya, yaitu tentang pembelajaran matematika, materi yaitu tentang toko. Pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang toko dan pembelajaran IPA yaitu tentang gaya dan gerak. Ingat ya bahwa setiap cerita itu memiliki tokoh-tokohnya sendiri. Nah, contohnya yang di Telaga Pasar Mula, Telaga Warna, dan untuk yang IPA tadi tentang gaya dan gerak. Nah, gaya dan gerak tersebut, kalau gaya itu adalah kekuatan yang menyebabkan suatu benda itu pindah, sedangkan gerak itu adalah perpindahan dari suatu benda itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, nah Bapak mau kasih kalian tugas ini. Nanti kerjakan di rumah ya tugasnya ya. Nah, ini tugasnya nanti kerjakan di rumah. Pak, tugasnya kapan dikumpul? Minggu depan saja. Iya. Nah, itu ya untuk tugasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silakan berdiri terlebih dahulu. Nah, kita akan melaksanakan tepuk semangat. Nah, mari kita mulai tepuknya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan duduk semuanya. Coba lihat apakah di kelasnya ada sampah. Ayo perhatikan semuanya. Ayo perhatikan. Masih bersih, Pak. Masih bersih, alhamdulillah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai.
Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa besok ya. Ya.